Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Saya undang Bapak, Ibu, serta saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Para kekasih-kekasih Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah kepadanya. Amin. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kekasih Tuhan, kita merespon akan sabda Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 400 bait yang ketiga. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tina yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat disilakan duduk. Para umat milik kepunyaan Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk masuk di dalam pengakuan dan penyesalan akan segala dosa kita disiapkan dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-12 yang demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Para kekasih Tuhan, sebelum kita bersama mengakui akan dosa dan pelanggaran kita, terlebih dulu kita
memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 170 bait yang ketiga. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Mari kita merendahkan hati, memohon pengampunan dari Tuhan. Sang sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kasih dan pengampunan. Tuhan melihat setiap hati yang bersujud dan menengadah kepadamu. Kami mengakui bahwa berkat-berkat yang tak terkira selalu meliputi hidup kami. Tetapi kami juga dengan penuh rasa malu, penyesalan dan pengakuan bahwa hidup kami sering kami jalani menurut kata hati, keinginan dan kehendak kami. Kami tak mampu hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kami sesat. Tak ada satupun kami yang mampu datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan pengakuan kecuali Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami ada karena panggilan kasih Tuhan, dan karena itulah kami bersama-sama mengaku dengan sungguh jujur dan tulus akan segala kejahatan dan pelanggaran kami. Mohon Bapa berkenan mengampuni kami. Ampuni kami menurut kemurahan cinta Tuhan. Kuatkanlah kami agar kami mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari yang akan datang dengan penuh kasih. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur atas pengampunan yang kami terima. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan berita sukacita, berita bahagia bagi kita semua yang dengan sungguh hati mengakui akan dosa dan pelanggaran kita. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Mari kita merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama.
jemaat disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan berupa makanan rohani kita. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa minta kekuatan dari Tuhan supaya pencerahan Roh Kudus nanti akan membimbing kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Kasih, kami bersujud sembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kebesaran nama-Mu, karena kasih-Mu, kami menerima berkat dari Tuhan di dalam ibadah yang kami bangun pada hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan, berkat rohani, makanan rohani kami yang akan kami buka bersama di dalam bagian dari Alkitab. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan kami mendapat kekuatan. Melalui firman Tuhan kami mendapat penyertaan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami minta kuasa dari Roh Kudus kiranya menyertai kami satu demi satu, sehingga apa yang kami dengarkan kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak kuasa-Mu saja. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus senantiasa ada pada dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa kami alaskan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita akan buka Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai 20. Yang demikian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan lebih-lebih mau melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita puji kebesaran nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Jemaat milik kepunyaan Tuhan, mantap berjalan
dalam jalan Tuhan adalah judul khotbah atau perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Terkait dengan itu, kami menyampaikan sebuah ilustrasi yang menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan di hari ini. Ada seorang pria yang terkenal aktif dalam pelayanan di jemaat. Pria ini meninggal, dan saat ketika ia bertemu dengan Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, kepadanya Petrus menyampaikan 3 pertanyaan sebagai syarat masuk dalam kerajaan surga. Petrus menyampaikan pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengenal Yesus? Si pria tadi dengan sangat yakin mengatakan, ya, saya mengenal dia dan dia pasti mengenal saya karena berbagai pelayanan yang saya lakukan. Pertanyaan kedua, menurut pendapat orang banyak, dia itu siapa? Pria itu menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, tetapi ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Pertanyaan ketiga, kalau begitu, menurut Anda, siapakah dia? Pria itu menjawab, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus memandangnya dan menjawab, maaf, Anda tidak lolos. Pria itu terkejut dan bertanya, apakah jawabanku salah? Petrus menjawab, tidak. Cuman saja Anda menyontek jawaban saya. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, mungkin kita pun tanpa sadar melakukan kesalahan yang sama. Pria tadi tidak punya jawaban sendiri, melainkan sekedar mengutip atau menyampaikan apa yang pernah diucapkan Petrus. Memang tidak salah jika para pengikut Kristus terus belajar dan mengetahui isi Alkitab atau kitab suci. Namun hendaknya itu jangan sebatas pengetahuan atau pengetahuan saja, melainkan juga harus mengimaninya agar firman itu bermanfaat bagi hidup. Kekasih Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus adalah sang jalan yang benar, berbeda dengan meyakini Dia adalah sang jalan yang benar. Mengapa bila mengatakan Yesus adalah jalan yang benar, berarti itu masih sebatas pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari Alkitab. Sebaliknya, bila mengakui dan meyakini bahwa Yesus adalah jalan yang benar, maka kita akan digerakkan untuk berjalan mengikutinya, sekalipun penuh dengan tantangan dan resiko. Dari yang disampaikan di atas, maka ada 2
hal penting terkait dengan kekristenan, atau ada dua corak orang Kristen. Yang pertama, kekristenan sebatas pengetahuan. Banyak orang Kristen yang sudah merasa puas atau bahkan bangga sebatas mengetahui isi kitab suci. Apalagi dengan pengetahuan itu dia melayani Tuhan, tentunya sampai berkhotbah, mengajar, memimpin diskusi, berceramah, atau bahkan berdebat dan lain-lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka hanya meneruskan pengetahuan sesuai apa kata Alkitab. Memang banyak orang yang bila mendengar tentunya terberkati. Tapi sayang mereka yang menyampaikan hanya memahami sebatas pengetahuan. Para kekasih Tuhan, pria di dalam ilustrasi di atas adalah seorang aktivis gereja atau jemaat yang tentu punya peranan yang besar dalam berbagai pelayanan. Namun saat ditanya siapa Yesus, dia tidak memberikan jawaban berdasarkan pengalaman imannya, namun hanya disampaikan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak yang memahami bahwa tugas mengikut Kristus adalah meneruskan pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab kepada orang lain. Itu benar, tetapi belumlah lengkap jika kita mengabaikan pengalaman iman dan bahkan pendapat pribadi kita tentang Tuhan yang setiap saat kita beritakan atau yakini. Kelompok yang seperti ini walaupun mengajarkan jalan Tuhan kepada orang lain, tetapi mereka cenderung masih berjalan di jalannya sendiri. Tipe seperti ini banyak. Mungkin saja dia seorang pendeta, mungkin saja dia seorang penatua, mungkin dia diaken, mungkin dia pamong, mungkin dia pelayan-pelayan lainnya di dalam jemaat. Hal yang kedua, Kristen yang meyakini dan menghayati. Model kekristenan demikian lebih banyak melihat peristiwa-peristiwa hidup sebagai media pembuktian kebenaran-kebenaran yang didapat di dalam Alkitab. Mereka tidak sebatas mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah jalan yang benar, tetapi jalan benar yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Kekasih-kekasih Tuhan, di sekitar hidup kita tersedia banyak jalan atau cara untuk menggapai harapan atau apa yang kita angan-angan atau cita-citakan. Katakan saja, bila ingin menjadi orang kaya dan sukses, maka sudah tersedia jalan. Ada jalan yang mudah atau juga ada jalan yang sukar. Dan hampir dipastikan bahwa jalan yang Tuhan tawarkan selalu sukar dan berat. Itu membuat manusia tidak respek, bahkan cenderung menghindarinya. Pertanyaan bagi kita, mengapa jalan Tuhan selalu sukar dan cenderung ribet?
Saya percaya masing-masing kita punya jawaban. Tetapi saya merenungkan demikian Bapak Ibu, bahwa jalan yang ditawarkan Tuhan bertujuan tidak hanya menghantar seseorang untuk menuju kepada harapan atau cita-citanya, tapi Tuhan ingin memastikan bahwa ada nilai-nilai yang kelak melengkapi keberhasilan yang dicapainya. Contohnya, ada dua orang Kristen yang sama-sama memohon agar Tuhan beri kelancaran dan keberhasilan dalam usahanya. Setelah mereka berdoa, yang satu dalam perjalanan usaha tergoda memakai jasa dalam tanda kutip orang pintar, sehingga tanpa mengalami kendala yang berarti usahanya sukses dalam waktu yang relatif singkat. Sementara yang lainnya usahanya mengalami jatuh bangun, kadang lancar, kadang tidak, kadang terkendala, kadang berjalan dengan baik, tetapi akhirnya walaupun dalam waktu yang lama dia bisa mencapai keberhasilan. Kekasih Tuhan, kita katakan saja pengusaha yang pertama usahanya sukses, lancar dan cepat, tetapi dia menjalaninya di luar jalan Tuhan. Dia memang sukses, tapi tidak tentram atau bahagia dengan apa yang dia peroleh, karena dia sedang dan selalu berada di bawah pengawasan kuasa-kuasa kegelapan. Pengusaha kedua, dia tidak hanya menerima berkat berupa keberhasilan, tetapi disertakan dengan nilai-nilai seperti ketaatan dan kesetiaan yang kian teruji dan kian mantap untuk berjalan dalam jalan Tuhan dalam meraih sukses-sukses selanjutnya. Tentu dia akan menikmati kesuksesannya dengan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak semata memberikan fokus kepada apa yang akan Dia berikan kepada kita dalam sebuah perjuangan, tapi juga Tuhan berfokus kepada sejauh mana jalan yang kita lalui untuk menerima pemberiannya. Bahkan kalau saya renungkan, keputusan seseorang untuk mantap berjalan di jalan Tuhan jauh lebih penting dari hasil yang kelak kita terima. Sebab bila karena rencananya kita belum mendapat apa yang diharapkan, minimal iman kita kian mantap karena ketaatan dan kesetiaan untuk bertahan di jalan Tuhan walau penuh dengan derita. Saudaraku, setan selalu menjebak manusia dengan caranya yang halus agar manusia tidak mempersoalkan jalan atau cara. Yang penting hasil yang dia capai. Bahkan dalam saat-saat yang genting, setan mempengaruhi kita agar mengakui semua jalan, termasuk jalan sesat, adalah cara yang dipakai Tuhan untuk mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu,
waspadalah. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat para milik kepunyaan Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri dan kita memperbaharui kembali pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, saatnya kita mengucap syukur karena kita sudah menerima berkat Tuhan setiap saat. Setiap hari kita sudah diberi berkat, baik berkat kesehatan maupun berkat rezeki. Makanan yang cukup yang kami makan setiap hari itu wujud kasih Tuhan kepada kita semua. Saatnya kita mengucap syukur yang berupa persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang mau kita serahkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya akan saya bacakan dasar dari kita mengucap syukur yang tertulis di dalam Amsal bab 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara pundi-pundi diedarkan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mensyukuri akan setiap kasih, tuntunan dan bimbingan-Mu, juga berbagai limpahan berkat yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kami mengucap syukur
bahwa apapun situasi yang kami rasakan dan alami tidak memupuskan niat kami untuk bersekutu dalam kesatuan hati, roh dan iman dari tempat-tempat kami yang berbeda-beda boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena apapun keadaan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, semua kami masih ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Gereja-gerejamu masih tetap melakukan ibadah-ibadah dan aktivitas-aktivitas pelayanan, walaupun dalam cara yang agak berbeda, tapi kami sungguh menghayati akan kehadiran Tuhan dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang ada. Oleh rahmat dan kekuatan Roh Kudus, berkenan Tuhan mampukan kami untuk memahami firman yang baru disampaikan, bahwa apapun kesulitan-kesulitan yang kami rasakan dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan berjemaat, mampukan kami untuk tetap ada dan mantap di jalan Tuhan. Sebab ketika kami berserah kepada kuasa dan tuntunan Tuhan, maka betapapun berat, penuh dengan risiko berada di jalan Tuhan, tetapi dipastikan bahwa akhir dari seluruh perjalanan itu adalah sukacita, kebahagiaan surgawi yang Tuhan siapkan bagi kami, baik kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan, sebagai warga jemaat, dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bergereja. Warga jemaat yang mungkin saat ini mengalami kondisi sakit, apapun wujud sakit itu, kami tetap mengimani sebagai bahagian dari anugerah Tuhan yang memperdekatkan kami dengan kasih-Mu, yang membuka mata dan hati kami untuk selalu melihat Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah kekasih-kekasih Tuhan ini Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan dengan cinta Tuhan, sehingga biarlah kami semua boleh bersyukur menghayati pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Rumah tangga yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di masa sulit ini, biarlah kuasa sukacita surgawi melimpahi hidup kami semua, khususnya mereka, agar dengan kekuatan itulah boleh menghayati pertolongan-pertolongan Tuhan yang datang. Terima kasih Bapa di surga, aktivitas-aktivitas yang dijalani di masa kenormalan baru, biarlah kami melakukannya
dengan sungguh hati, juga berhati-hati dengan menjaga kesehatan, dan tentunya Tuhan akan menolong kami dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Juga kami mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kami tetap mensyukuri bahwa Tuhan menghantar kami bersama selaku bangsa dan rakyat Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun ke-75 perjalanan mengisi kemerdekaan dalam perjalanan usia yang cukup panjang. Walaupun kami merayakannya di tengah-tengah suasana keprihatinan, tapi itu tidak mengurangi semangat dan tekad bersama kami untuk terus membangun bangsa ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Pemerintah yang Tuhan percayakan untuk menata dan mengelola kehidupan pemerintahan, kehidupan bangsa dan negara ini, Tuhan lengkapi dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan roh kesabaran, roh ketelatenan, sehingga sekalipun banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, banyak jalan-jalan yang coba ditawarkan untuk membawa hal yang lebih baik bagi Indonesia ini ke depan, namun biarlah pemerintah kami tetap bertahan kepada jalan yang ditentukan Tuhan, sehingga biarlah bangsa dan negara kami ini tetap dikelola dengan baik, sekalipun butuh perjuangan yang berat. Namun ketika Tuhan memberkati, maka pemerintah kami bersama rakyat Indonesia akan menjalani, mengisi kemerdekaan ini, dan membawa bangsa ini melewati masa krisis sekarang maupun untuk menggapai hari-hari yang lebih baik di waktu yang akan datang. Tuhan berkati semua komponen anak-anak bangsa ini, berkati rakyat Indonesia yang senantiasa ikut merasakan berbagai pergumulan yang dihadapi bangsa. Tuhan menolong kami supaya tetap sabar, terus mendukung keberadaan aturan-aturan dari pemerintah, sehingga biarlah semua itu membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan menolong pemerintah kami, Tuhan menolong saudara-saudara kami, tenaga kesehatan yang sungguh-sungguh memperjuangkan hal yang terbaik untuk mengatasi dan menghadapi COVID-19 ini. Terkhusus kepada saudara-saudara kami yang mengalami atau sakit ini, Tuhan memberkati. Para medis diberkati dan semua rakyat Indonesia juga diberkati, sehingga kami bersama boleh melewati masa yang berat ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan memperkenankan kami untuk memuliakan nama-Mu di saat ini. Berkenan Tuhan menerima persembahan yang kami haturkan di kesempatan ini. Biarlah Tuhan sekalipun sedikit tapi mengubahnya menjadi sarana bagi karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Bersama kami menyadari bahwa di tengah-tengah membangun ibadah ini,
ada yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kekasih Tuhan, memutuskan untuk tetap berada di jalan Tuhan memang tidak gampang. Namun hanya dengan cara itulah kita makin mengenal dan mengalami kuasanya. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 370, baitnya yang ketiga. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa
sehingga kami umat-Mu satu dan